kelompok kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Majapahit dalam bab 4, yaitu tentang Astagora. Di dalam bab 4 ini terdapat pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 55, pasal 56, dan pasal 57. Pada bab ini diuraikan tentang Astagora atau 8 pencuri, yaitu yang ke-1, mereka yang menjalankan pencurian; 2, mereka yang menghasut para pencuri; 3, mereka yang memberi makan kepada seorang pencuri; 4, mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri; 5, mereka yang bersahabat dengan pencuri; 6, mereka yang memberi petunjuk kepada seorang pencuri hingga mendapat kesempatan untuk mencuri; 7, mereka yang menolong seorang pencuri; dan yang ke-8, mereka yang menyembunyikan seorang pencuri. Mereka itulah yang disebut Astagora, 8 orang pencuri. Hukuman-hukuman yang diberikan kepada 8 orang pencuri itu berlainan. Bagaimana cara memberikan hukuman itu dapat dilihat dalam pasal 22, 23, 55, 56, dan 57. Berikut pasal 22. Pasal 22 menyebut bahwa mereka yang mencuri dan mereka yang menghasut supaya mencuri, kalau ada bukti-buktinya, dapat dikenakan hukuman mati oleh baginda. Istri anak pencuri itu dengan segala hak miliknya dibawa ke dalam tempat tinggal baginda untuk dijual oleh baginda atau diberikan kepada orang lain. Istri dan anak-anak mereka yang menghasut supaya mencuri boleh tetap di tempat tinggalnya dan dikenakan denda 10.000 kalau mereka ikut menghasut supaya mencuri, maka mereka harus mati pula oleh baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Yudhistira dengan NIM 13122000061. Saya ingin menyampaikan argumen saya terkait dengan peraturan perundang-undangan pasal 23 Undang-Undang Majapahit. Pasal 23 dari dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Majapahit khususnya itu berisi tentang bahwa mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri, juga mereka yang memberikan makanan kepada seorang pencuri dan disertakan bukti-buktinya akan dikenai denda sebesar 20.000 oleh baginda. Sedangkan istri dan anak-anaknya yang tidak dikenakan hukuman, mereka yang menyebutkan seorang pencuri atau menjaga seorang pencuri, mengatakan bahwa ia itu bukan pencuri ataupun memberikan keterangan palsu, akan dikenai denda sekitar 40.000 oleh baginda. Terus mereka yang membantu pencuri sedang ataupun tahu keberadaan itu ataupun pencuri dalam menjalankan misinya secara langsung ataupun disengaja, akan dikenakan biaya sekitar 100.000 oleh baginda. Menurut pandangan saya, di dalam sisi sejarah pasal 23 Undang-Undang Majapahit itu ada melihat pasal 23 adanya cerminan sistem pemerintahan, yang dimana pasal 23 itu lebih menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat. Sedangkan dari beberapa mereka ada yang berargumen ataupun berpendapat bahwa akan pentingnya legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab penguasa terhadap masyarakat. Kedua, dari sisi perspektif hukum. Di dalam pasal 23 tersebut sebagai salah satu bentuk awal pengaturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban, yang dimana mereka mencatat di dalam bahwa pasal ini dapat dilihat sebagai landasan bagi perlindungan hak-hak individu dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Jadi secara keseluruhan, menurut beberapa argumen saya, pasal 23 Undang-Undang Majapahit ini dianggap penting untuk memahami dasar-dasar pemerintahan struktur sosial, yang dimana di masa itu memang adanya implikasi bagi perkembangan hukum dan budaya di Indonesia. Sekian menurut pandangan saya ataupun argumen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sugiarto dengan NIM 13122000017.
Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isi daripada Kitab Utara Manawa. Nah, Kitab Utara Manawa ini memiliki beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal 55 yang berbunyi, jika seseorang pencuri tertangkap dalam pencurian, maka dikenakan tindak pidana atau dikenakan hukuman mati, dan anak istri serta seluruh harta benda yang dimilikinya akan diambil alih oleh raja yang berkuasa. Tetapi jika pencuri ini memiliki hamba-hamba laki-laki dan perempuan, maka hamba-hamba itu tidak akan diambil alih oleh penguasa, tetapi hamba-hamba itu akan dibebaskan utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Jadi inti daripada pasal 55 ini adalah mengatur hukuman yang sangat-sangat keras bagi si pencuri, dengan memberikan hukuman mati serta mengambil alih seluruh harta benda yang dimiliki si pencuri. Nah, maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan efek jera yang kuat dan menegakkan aturan hukum yang tegas di dalam masyarakat Majapahit di masa itu. Hukuman yang berat ini juga mencerminkan nilai-nilai norma sosial yang berlaku, di mana tindakan pencurian ini dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan merusak ketertiban serta keadilan masyarakat Majapahit. Dengan hukuman yang sangat keras ini, penguasa Majapahit berharap dan berupaya untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Majapahit, serta memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berniat untuk melakukan tindakan-tindakan yang serupa. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya mengenai pasal 56 yang menyebutkan bahwa jika seseorang mencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menembus pembebasannya sebanyak 8 tali. Membayar denda 4 laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang kena curi dengan mengembalikan segala milik yang diambilnya 2 kali lipat. Demikianlah bunyi hukumnya. Ini menggambarkan sanksi tegas, tetapi masih memberi peluang bagi seorang pencuri untuk menebus kesalahannya. Dalam hukum tersebut, pencuri diizinkan untuk memohon pengampunan dengan syarat membayar sejumlah denda yang cukup besar, baik kepada raja yang berkuasa maupun kepada korban. Pada masa kerajaan seperti Majapahit, sistem denda dan restitusi ini bukanlah hal yang aneh. Banyak kerajaan di Nusantara menerapkan sistem hukum yang mirip, di mana pelaku kejahatan bisa menebus dosanya melalui pembayaran denda atau ganti rugi. Selain itu, konsep menggandakan ganti rugi untuk korban juga menunjukkan perhatian terhadap keadilan bagi pihak yang dirugikan, yang membuatnya cukup seimbang dengan untuk ukuran hukum pada zaman tersebut. Sebelumnya perkenalan, saya Rizky Anandar Fuad dengan NIM 131220031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 57 Undang-Undang Majapahit. Undang-Undang Majapahit pasal 57 dari bagian dari Kitab Utara Manawa, kitab hukum yang berlaku pada masa Majapahit. Kitab ini berisi aturan-aturan hukum yang sangat tegas mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, serta aturan warisan, perkawinan, dan sebagainya. Kitab hukum ini menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit memiliki sistem hukum yang kuat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah kuasanya. Tanggapan saya terhadap pasal 57. Pasal ini menjelaskan tindakan yang harus diambil jika seorang pencuri dibunuh oleh masyarakat di desa setempat. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu, barang curian dan harta milik pencuri
semua orang curian, kepala pencuri, dan harta miliknya harus diserahkan kepada raja sebagai simbol penghormatan terhadap kekuasaan raja dan sebagai bagian dari upaya hukum. Yang kedua, keluarga pencuri jika terbukti bahwa keluarga atau kerabat pencuri tidak terlibat dalam tindak pencurian, maka mereka tidak boleh dikenakan hukuman atau denda apapun. Yang ketiga, filosofi hukum. Pasal ini mencerminkan prinsip retributif di mana keadilan ditempuh melalui pembalasan, namun tetap ada unsur keadilan yang diterapkan secara adil. Isi dari Undang-Undang Majapahit, kitab hukum di Majapahit khususnya kitab Uttaramanawa mencakup banyak bab yang mengatur sebagai aspek kehidupan. Berikut beberapa aspek yang diatur. Yang pertama adalah pidana. Tindakan pidana seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya memiliki sanksi yang tegas. Yang kedua, perdata mengatur mengenai hak-hak properti, hak waris, serta urusan perkawinan dan keluarga, diatur dalam kitab ini. Yang ketiga, administrasi pemerintah. Terhadap pula aturan yang mengatur kewajiban rakyat kepada raja dan kerajaan, serta kewajiban pejabat terhadap rakyat dan raja. Dan yang keempat, saksi yang tegas. Yang kelima, keadilan restoratif. Dan pentingnya kitab hukum dalam kerajaan Majapahit. Kitab hukum ini penting karena menjadi dasar hukum bagi kehidupan rakyat di Nusantara pada saat itu. Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang menganut supremasi hukum, di mana setiap orang termasuk pejabat kerajaan diatur oleh hukum yang sama. Hukum ini adalah alat untuk menjaga stabilitas kerajaan, memperkuat kekuasaan raja, dan memastikan bahwa rakyat hidup dalam aturan yang teratur. Sekian pendapat kami tentang peraturan undang-undang Majapahit. Terima kasih.